Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mizan. Saya dari kelas 2 TRJTB dengan NIM 2420304034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kewarganegaraan, yaitu tentang Piagam Jakarta. Sejarah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dokumen ini lahir pada masa persiapan kemerdekaan dan berisi rumusan awal dasar negara. Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pemikiran dan perumusan ideologi bangsa yang matang. Lahirnya Piagam Jakarta dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI mengenai dasar negara Indonesia. Perbedaan tersebut terutama menyangkut hubungan antara agama dan negara. Agar perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan, para tokoh bangsa Indonesia sepakat untuk mencari jalan tengah melalui musyawarah. Pembentukan Panitia 9. Untuk menyatukan berbagai pandangan tersebut, dibentuklah Panitia 9. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh nasional yang mewakili berbagai golongan. Panitia 9 bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjaga persatuan bangsa. Panitia 9 melakukan perundingan dan diskusi secara intensif. Melalui musyawarah dan kompromi, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Proses ini menunjukkan sikap saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Ini adalah tokoh-tokoh Panitia 9, yaitu ada Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Wasid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kuesno Jokro Sujoso. Proses perumusan Piagam Jakarta. Panitia 9 melakukan perundingan dan diskusi secara intensif melalui musyawarah dan kompromi. Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1945, disepakati sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Proses ini menunjukkan sikap saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Isi dari Piagam Jakarta memuat 4 paragraf yang kemungkinan menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan secara bertentangan dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, Piagam Jakarta menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah membawa rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhir Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Dalam naskah awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Sila-sila lainnya telah mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian Piagam Jakarta mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan Piagam Jakarta dalam sidang PPKI. 7 kata pada sila pertama dihapus demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa negara. Perubahan ini dilakukan agar dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan agama. Dari perubahan Piagam Jakarta tersebut, lahirlah rumusan Pancasila yang digunakan hingga saat ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta tetap dipertahankan dan disempurnakan dalam Pancasila. Piagam tersebut menjadi cikal bakal Pancasila karena memuat rumusan awal-awal
Nilai dasar negara, meskipun redaksinya mengalami perubahan, substansi Piagam Jakarta tetap hidup dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari proses musyawarah dan kompromi demi persatuan bangsa. Kesimpulannya, Piagam Jakarta merupakan dokumen bersejarah yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Melalui Piagam Jakarta, nilai-nilai dasar negara dirumuskan dan kemudian disempurnakan demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Piagam Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan mengenai Piagam Jakarta dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.